Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Agil Anza Saputra dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai nama-nama tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Meskipun telah merdeka, ternyata pada awalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mempertahankan diri dari negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan kita saat itu. Banyak tokoh perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira siapa ya tokoh-tokoh tersebut? Mari kita selidiki dan kita kenali tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli I Gusti Raden Mas Doro Dayatun. Ia adalah seorang putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari negara Indonesia dalam amanat pada tanggal 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda menawarkan menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung ke Republik Indonesia. Peran yang kedua, melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang dirancangnya, beliau berhasil membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada dan harus dilanjutkan ke meja perundingan. Namun sayangnya pada tanggal 2 Oktober 1998, saya ulangi, pada tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia di Amerika Serikat. Atas jasa dan berbagai perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan beliau sebagai pahlawan nasional. Kemudian, tokoh yang kedua adalah Frans Kaisiepo. Dia adalah seorang pahlawan dari Irian. Namanya diabadikan sebagai nama bandara udara Frans Kaisiepo di Biawak. Dia adalah salah satu pahlawan yang tertera di dalam sebuah uang, yaitu uang 10.000. Frans Kaisiepo lahir di Papua pada 10 Oktober 1921. Pada usia 21 tahun, ia mengikuti kursus Pamong Praja di Jayapura, yang salah satu pengerjaannya adalah Swigoro Atmosojo, yang merupakan mantan guru taman siswa. Beliau memberikan peran dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara peran tersebut adalah: pertama, mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biawak, Papua pada tanggal 10 Mei 1946. Kemudian kedua, memimpin pemberontakan rakyat Biawak pada Maret 1949 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Peran yang ketiga adalah menjadikan anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Beliau wafat pada 10 April 1979 atas jasa dan perjuangannya selama mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar pahlawan nasional. Yang ketiga adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Ternyata selain dari kalangan sipil ataupun tentara, terdapat juga loh seorang ulama yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur
pada tanggal 14 Februari 1871. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikannya pada tahun 1899. Beliau adalah seorang pendiri Nahdlatul Ulama atau yang kita sebut sekarang NU pada tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Asy'ari memiliki peran dan upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antara peran-peran tersebut adalah: pertama, mengumandangkan resolusi jihad di pertemuan wakil-wakil cabang NU Jawa dan Madura. Yang kedua, revolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum untuk membela tanah air adalah wajib bagi setiap muslim. Peran yang ketiga, tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada di dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan pemerintah Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Wafatnya beliau terjadi ketika utusan Bung Tomo serta pemimpin Hizbullah Surabaya Kiai Gufron bertamu ke pesantren Tebu Ireng. Kedatangan dua tamu tersebut berupaya memberitahu Kiai Hasyim Asy'ari bahwa pasukan Belanda melakukan agresi militer satu dan menduduki kota Malang yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Hizbullah. Pada tanggal 17 November 1964 menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Purna Gatot Subroto lahir di Sumpiah, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Beliau dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman. Beliau pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau KNIL pada masa kependudukan Jepang dan pasca Indonesia merdeka. Beliau berperan untuk menumpas pemberontakan PKI. Peran Gatot Subroto dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertemuan Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik Indonesia. Peran yang kedua, mengatasi permasalahan pemberontakan PRRI atau Persemesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Pada tanggal 11 Juni 1962, seorang TNI Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandangnya ialah Letnan Jenderal. Atas jasa-jasa perjuangannya, ia dianugerahi sebagai gelar tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Bapak Gatot Subroto adalah seorang tentara asli Indonesia. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ia tunjukkan dengan prestasi yang luar biasa. Kemudian ada Laksamana Madya TNI Yus Sudarso. Laksamana Madya TNI Yus Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1929. Beliau bertugas di Angkatan Laut pada 2 zaman. Ia bertugas sejak kependudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Beliau memberikan sebuah peran dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara peran-peran tersebut adalah yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Yang kedua, pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin pasukan banyak kapal milik Republik
dari KRI ALU, KRI Gajah Mada, dan lain-lainnya. Kemudian peran yang ketiga, puncak karirnya terjadi ketika beliau menjabat sebagai Deputi Operasi Kapal Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Beliau wafat pada pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Ia meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macan Tutul. Itulah dia beberapa tokoh yang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hebat ya mereka. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan panjatkan doa untuk mereka ya. Selain orang-orang tersebut, sebetulnya masih banyak sekali orang yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.